Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ngaji Bareng Saipung ya. Udah lama saya nggak update. Ini saya akan menjelaskan tentang kondisi bayi ketika nanti dikumpulkan di Yaumul Mahsyar atau di Padang Mahsyar lah ya, lebih populernya dengan sebutan Padang Mahsyar. Mahsyar itu apa sih? Ini teman-teman perlu diketahui terlebih dahulu ya. Mahsyar itu kalau dalam kitab Tuhfatul Murid, ini syarahnya daripada kitab Jawharatut Tauhid, disebutkan bahwa mahsyar itu adalah wal hasyru ibaratun an sauqihim jami'an ilal mauqif. Jadi mahsyar itu adalah sebuah penamaan terhadap satu kondisi di mana nanti seluruh makhluknya Allah itu, terutama yang bernyawa dan dimintai pertanggungjawaban, ini dikumpulkan dalam satu tempat. Seperti itu intinya. Wa huwa al-maudi alladzi yaqifuna fih, di mana mereka nanti akan berhenti di tempat itu. Artinya sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Min ardil qudsi ila akhirih lah, intinya seperti itu. Kemudian yang akan saya bahas lebih fokuskan lagi adalah tentang kondisi bayi ya. Kalau manusia dewasa kan jelas. Ya jelas lah, artinya mereka sudah punya pikiran, sudah punya perilaku sendiri, sudah punya amal sendiri kan begitu. Kalau bayi bagaimana? Nah, nanti saya jelaskan. Saya jelaskan sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu tentang siapa saja yang nanti dikumpulkan di Yaumul Mahsyar ya. Di dalam kitab Tuhfatul Murid dijelaskan. Wala farqu fi dzalika baina man yujaza wa hum al-insu wal jin wal malaku wa baina man la yujaz kal bahaim wal wuhushi ala madhhaba ilahil muhaqqiqun wa sahhahun Nawawi. Jadi yang dikumpulkan di Padang Mahsyar itu tidak hanya manusia saja, tapi baik yang tidak hanya manusia saja, melainkan jin, malaikat, bahkan makhluk-makhluk yang tidak dibalas di akhirat pun itu ikut dikumpulkan, seperti halnya bahaim, hewan-hewan ternak ya, atau al-wuhush, hewan-hewan liar lah. Wuhush itu ya hewan-hewan liar. Nah, pendapat ini adalah pendapat orang-orang yang memang sudah mampu untuk mentahqiqkan dalam persoalan hasyar ya. Dan juga telah disahihkan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi intinya begitu. Nah, sekarang kita fokus pada inti permasalahan kita, yaitu tentang kondisi bayi ya. Entah itu nanti bayi yang sudah sempurna fisiknya, ataupun bayi-bayi yang memang masih gugur dalam kandungan lah, atau mudghah. Mudghah itu ya gumpalan daging. Wa amma siqtu wa huwa allazi lam tatim lahu sittatu asyhurin. Nah, adapun sikat ataupun bayi kluron, kalau dalam bahasa Jawa itu bayi kluron, atau kalau lebih enak menggambarkannya itu ya mudghah, itu masih berupa gumpalan daging, belum sempurna terbentuk fisiknya. Jadi belum ada kaki, belum ada tangan, belum ada kepala, masih gumpalan daging itu ya. Itu lebih enak untuk menggambarkan sikat. Nah, kondisinya bagaimana sikat ini? Pokoknya sikat ini patokannya belum sempurna umur 6 bulan, intinya begitu. Fa in ulqiya ba'da nafkhir ruhi fihi uida bi ruhihi wa yasiru 'inda dukhulil jannati ka ahliha fil jamali wat tul. Jadi seandainya bayi kluron atau sikat ini dia gugur setelah masuknya ruh dalam jasadnya, dalam jasad si sikat ini, maka nanti dia dikembalikan beserta dengan ruhnya dan dia menjadi ahli surga. Namun posisi keadaan tubuhnya atau keadaan fisiknya ini seperti halnya keadaan fisik daripada orang-orang yang sudah dewasa. Artinya dari sisi tampannya, ketampanannya, wajahnya seperti itu, dan juga dari sisi postur tubuhnya, tinggi pendeknya seperti itu. Jadi nanti kan sudah ada takdir, artinya seseorang itu kan sudah ada takdirnya bakal seperti apa nantinya. Kemudian juga secara ukuran tubuh itu nanti bagaimana, itu kan nanti sudah ada ukurannya. Hanya Allah yang tahu ya. Nanti dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan untuk si sikat ini, untuk si bayi kluron ini. Sehingga nanti dia menjadi dewasa. Jadi nggak ada bayi kluron ataupun ya bayi lah. Nanti secara otomatis akan menjadi dewasa ketika sudah masuk surga itu. Apabila memang dia
meninggal atau gugur setelah masuknya ruh dalam jasad. Tapi wa in ulqiya qabla nafkhir ruh, apabila nanti dia gugur sebelum nanti masuknya ruh, sebelum ditiupnya ruh di dalam jasadnya, kana kasairil ajsami lati la ruha fiha, maka ya hukumnya sama seperti halnya jisim-jisim lain yang tidak punya ruh. Contohnya apa? Kal hajari, seperti halnya batu. Fayusharu tsumma yasiru turoban. Lalu kemudian ikut digiring, kan tadi kan mengikuti pendapat yang pertama itu kan ada yang nanti dibalas di akhirat seperti manusia, jin, malaikat. Ada juga yang tidak dibalas seperti halnya bahaim atau hewan-hewan ya. Nah, ini termasuk daripada makhluk Allah yang tidak dibalas di akhirat, itu artinya seperti batu. Makanya nanti si siktun ini walaupun nanti tidak dibalas karena memang hukumnya sama seperti halnya jisim-jisim yang tidak punya ruh, maka dia nanti ikut dikumpulkan, namun setelah itu menjadi debu. Tidak ada kelanjutan, akan melalui fase-fase setelahnya, entah itu masuk surga atau masuk neraka, tidak ada. Jadi langsung menjadi debu. Mungkin itu saja. Kira-kira kalau belum jelas ya bisa dipertanyakan lah di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman.